warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal sendi dan otot. Di sini contoh video sendi dan otot jika disatukan sudah menjadi bergerak aktivitas. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh bergerak. Jumlah sendi setiap orang berbeda satu sama lain. Setidaknya ada sekitar 250 hingga 350 sendi yang menghubungkan tulang-tulang kita. Sendi adalah hubungan antar tulang. Nama lain dari sendi atau persendian adalah artikulasi. Meski begitu, persendian juga ada yang tidak dapat bergerak dan ada yang gerakannya terbatas. Simak yuk macam-macam pengiriman dan jenis-jenis pengiriman yang dapat digerakkan. Berikut ini klasifikasi sendi berdasarkan gerakan. Sendi mati atau sinortosis, sendi yang tidak bisa digerakkan. Sendi ini tidak memiliki rongga sambungan, sehingga tulang langsung menyatu dengan jaringan fibrosa. Contohnya sendi pada tengkorak bayi, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya ada sendi kaku atau amfiartosis, sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Sendi ini diikat oleh jaringan kartilago, tulang rawan. Contoh sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Ada juga sendi gerak atau diartrosis, sendi yang dapat digerakkan secara leluas. Contoh sendi diartrosis adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Sendi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis gerakannya, seperti berikut ini. Sendi putar, tulang yang satu mengitari ujung tulang lainnya sehingga memungkinkan gerakan rotasi. Sendi engsel, gerakan hanya ke satu arah seperti pintu yang hanya bisa dibuka ke satu arah. Sendi peluru, gerakannya ke segala arah. Dan sendi pelana, gerakannya dua arah ke depan, ke belakang, atau ke kiri dan ke kanan. Sendi geser, pergerakan tulang ialah mendatar seperti membuka lemari geser. Selanjutnya ada klasifikasi sendi berdasarkan strukturnya, yaitu sendi fibrosa, sendi yang dihubungkan jaringan ikat fibrosa yang kaya serat kolagen. Sendi kartilago, sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan hialin dan fibrokartilago. Sendi sinovial, sendi yang terikat oleh rongga sinovial yang berisi cairan sinovial. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan menjaga stabilitasnya. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi, sehingga memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai gerakan fisik. Klasifikasi otot berdasarkan struktur. Otot lurik atau otot rangka disebut lurik karena memiliki garis-garis melintang atau pola lurik yang terlihat di bawah mikroskop. Struktur otot ini berbentuk panjang dan silindris, dengan banyak inti multinukleus yang terletak di tepi. Otot polos disebut polos karena tidak memiliki pola lurik atau garis melintang. Bentuknya gelendong dengan ujung meruncing dan memiliki satu inti uninukleus yang terletak di tengah sel. Struktur ini berfungsi pada organ-organ dalam sel bekerja secara tidak sadar, seperti usus atau pembuluh darah. Otot jantung memiliki ciri perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Terlihat berlurik seperti otot rangka, tetapi bekerja secara tidak sadar seperti otot polos. Bentuknya silindris dan bercabang dengan inti satu atau dua di tengah. Terdapat struktur khusus yang disebut diskus intercalaris yang membantu sinkronisasi kontraksi otot jantung. Klasifikasi otot berdasarkan lokasinya. Otot rangka, otot yang terletak di sekitar tulang kerangka tubuh dan melekat pada tulang melalui tendon. Fungsinya menggerakkan kerangka tubuh seperti berjalan, berlari, atau mengangkat benda, membantu menjaga postur tubuh. Contohnya di lengan atas dan di paha depan. Otot polos, otot yang terletak di dinding organ dalam dan sistem tubuh tertentu yang bekerja secara otomatis atau tidak sadar. Fungsinya membantu gerakan organ dalam seperti peristaltik pada saluran pencernaan atau kontraksi pembuluh darah. Contohnya di lambung, usus, pembuluh darah, dan rahim. Ada juga otot jantung, otot yang khusus hanya ditemukan di dinding jantung. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi ritmis. Lokasi spesifik di
miokardium, lapisan otot, dan jantung. Seperti gambar di samping ini. Jadi kesimpulan dari materi kita yang hari ini adalah sendi adalah bagian dari tubuh yang menghubungkan dua atau lebih tulang berdasarkan tingkat dan gerakannya. Otot adalah jaringan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh. Klasifikasi sendi dan otot membantu memahami bagaimana tubuh dapat bergerak dan berfungsi dengan baik. Ketika sendi dan otot sudah menyatu, maka kamu akan bisa bergerak dan beraktivitas seperti ini. Thank you for watching. See you.